Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita bahas topik tentang dua amalan bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Di antara sahabat-sahabat mungkin ingin berbakti, ingin berbalas budi kepada orang tua yang sudah meninggal. Apakah amalannya? Yuk sahabat-sahabat tonton videonya. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua sehat ya. Mudah-mudahan hajat impian sahabat-sahabat semua Allah kabulkan dan doa-doa sahabat-sahabat semua Allah ijabah. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita bahas ya dua amal yang terbaik untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Di antara sahabat-sahabat ya, ada yang kepengen berbakti kepada orang tua ya, ada yang kepengen ingin balas budi, ada yang kepengen ingin lebih banyak membuat kebaikan kepada orang tua. Apakah amal-amalnya? Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan ini. Sahabat-sahabat sekalian, ada sebenarnya dua amalan yang sangat baik yang sangat kita berikan kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Apakah amalnya? Yang pertama adalah untuk mengawali topik ini maka kita merujuk ya dua hadis Nabi ya. Yang pertama, amal yang pertama adalah ini hadis Nabi dari riwayat Muslim ya. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam manusia ya, inqata amaluhu, maka terputuslah amalnya illa min thalathin, kecuali tiga. Apakah yang pertama? Shadaqatin jariyah, sedekah yang diberikan kepada orang, atau sedekah harta yang diberikan kepada orang, atau harta yang diwakafkan. Yang kedua adalah aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diberikan kepada orang, ilmu yang diajarkan. Yang ketiga adalah awaladin salih yada'ulah, awaladin salihin yada'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan. Ini yang kita bahas. Di antara sahabat-sahabat semua, kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka amal yang terbaik adalah mendoakan kedua orang tua kita ya. Katakan mungkin sahabat-sahabat semua yang sudah meninggal orang tuanya, ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang sudah 20 tahun, ada yang 60 tahun. Maka yuk doakan kedua orang tua kita. Bagaimanakah cara mendoakannya? Pertama adalah doa yang terbaik bagi orang tua adalah mendoakan supaya apa? Supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Allahumma ghafir lahu kalau dia bapak kita, Allahumma ghafir lahum kalau laha kalau dia ibu kita, kalau di kedua kalau banyak mereka Allahumma ghafir lahum, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Artinya apa? Kita doakan setiap saat ya. Dikatakan kalau bisa minimal 5 kali 1 hari, itu paling sedikit itu ya. Kita doakan supaya apa? Supaya nanti Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mungkinkah Ustaz orang tua kita diampuni dengan doa-doa kita? Mungkin, karena ada hadis Nabi kan, awaladin salihin yada'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Pertama, kita doakan supaya apa? Supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, supaya apa? Supaya Allah itu menerima amal ibadahnya. Kita akan sahabat-sahabat semua, kita ini nanti kan meninggal juga ya. Orang tua kita sudah meninggal di antara kita nih, maka kita doakan supaya apa? Supaya Allah menerima amal-amalnya. Belum tentu ya, saya katakan belum tentu semua kebaikan-kebaikan kita, semua amal-amalan kita, semua amalan-amalan orang tua kita diterima Allah, belum tentu. Karena apa? Karena mungkin di antara orang tua kita ada dulu yang lalai, ada dulu yang riya, ada dulu yang hilaf, ada dulu di antara mereka itu mungkin kurang ikhlas. Ya, maka insya Allah dengan doa-doa kita, maka insya Allah amal ibadah orang tua kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ya, pertama kita doakan apa tadi? Kita doakan tadi supaya apa? Supaya Allah mengampuni dosanya. Yang kedua adalah supaya apa? Supaya Allah menerima ibadahnya. Yang ketiga, kita doakan apapun yang kita berikan, yang kita kerjakan kebaikan, apapun amal yang kita kerjakan dalam kebaikan disampaikan kepada beliau atau mengalir kepada beliau. Di antara sahabat-sahabat ya,
Kalau Anda mungkin membaca Quran, doakan supaya sampai kepada beliau. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah Quran yang saya baca sampaikanlah kepada orang tua saya, ya Allah. Kalau Anda mungkin berbuat kebaikan, berbuat kebaikan kepada orang lain, ya Allah, mudah-mudahan dengan kebaikan ini Allah sampaikanlah kepada orang tua saya, ya Allah. Kalau Anda ini mungkin belajar maka doakan supaya apa? Supaya kebaikan menuntut ilmu belajar itu disampaikan kepada kedua orang tua kita. Apa artinya? Intinya semua amal kebaikan yang kita kerjakan, kita doakan supaya itu mengalir kepada kedua orang tua kita, dan insya Allah tidak akan berkurang kepada kita. Saya katakan, bagi anak-anak yang melaksanakan kebaikan, apapun kebaikannya, kalau kita niatkan, kita sampaikan kepada kedua orang tua kita, maka insya Allah dia akan sampai tanpa mengurangi pahala ibadah kita. Saya ulangi ya, tanpa mengurangi pahala ibadah kita. Yang pertama adalah doa yang terbaik kepada kedua orang tua kita sesudah mereka meninggal dunia. Yang pertama. Yang kedua adalah ada satu amal yang terbaik yang kita berikan kepada orang tua kita. Nah, ini kita lihat dalam hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Apa kata ada seorang laki-laki ya datang kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ummi kudlat. Ibuku sudah meninggal dunia. Inni ummi kudlat nafsaha. Ibuku sudah meninggal dunia. Walam tusi, dan ia belum berwasiat kepadaku. Adzunnuha takallamat tasaddaqata. Ya kan, seandainya ia ingin berwasiat kepadaku, maka ia akan menyuruhku untuk bersedekah. Apa kata sang laki-laki? Afalaha ajrun in tasaddaqta anha? Qala na'am. Apakah pahalanya sampai kalau aku bersedekah kepadanya? Apa kata Nabi? Ya, sedekah itu akan sampai kalau engkau bersedekah kepadanya. Itu satu hadis. Dalam hadis lain dikatakan ada lagi seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan terbaik ketika orang tuaku sudah meninggal dunia? Apa kata Rasulullah? Bersedekahlah kepadanya. Maka saya katakan kepada sahabat-sahabat semua ya, amalan terbaik ya, salah satu amalan terbaik. Amalan yang terbaik di antara yang baik adalah bersedekah kepada kedua orang tua. Maka sahabat-sahabat semua, kalau Anda bersedekah ya, sedekah subuh ya, atau sedekah harian, atau sedekah bulanan, mungkin porsikan kepada orang tua. Ya Allah, ini ya Allah, saya bersedekah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah dengan sedekah ini sampaikanlah kepada orang tua ya Allah. Jadikanlah sedekah ini ya Allah sebagai pendinding antara azab bagi orang tua saya ya Allah. Jadikanlah sedekah ini sebagai penghalang siksa bagi orang tua saya di kubur ya Allah. Jadikanlah sedekah ini Allah sebagai penghalang siksa bagi orang tua saya ketika di hari yaumul qiyamah ya Allah. Artinya apa? Sedekah-sedekah yang kita buat, kita niatkan supaya apa? Supaya menjadi penghalang satu. Yang kedua supaya menjadi penerang. Ya, dalam hal lain dikatakan kalau kita bersedekah kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, maka akan datang cahaya-cahaya. Maka orang tua kita bertanya kepada malaikat, ya malaikat, cahaya apakah ini? Apa kata malaikat? Ini adalah cahaya sedekah anak-anakmu, sedekah anak-anakmu untuk engkau yang sekarang sudah meninggal dunia. Atau dalam bahasa kita, inilah sedekah anak-anakmu di dunia. Apa artinya bersahabat semua? Sedekah-sedekah yang kita berikan kepada orang tua kita, insya Allah akan berpengaruh besar dalam kehidupannya dalam barzah. Kemudian sahabat-sahabat semua, amalan ini merupakan amalan terbaik bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan nanti Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada sahabat-sahabat semua. Jangan lupa ya, jika di antara sahabat-sahabat semua punya kisah keajaiban sedekah atau punya kisah ibadah-ibadah yang lain, boleh ya dikirimkan ke nomor sebelumnya atau boleh juga dibuat di kolom komentar di bawah. Jangan lupa channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.